Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan video ini, saya akan membahas tentang pajak dan audit untuk memenuhi ujian kompren mata kuliah pajak dan audit. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini saya akan membahas PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan oleh jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 Undang-Undang Pajak. Berikut kasus yang saya buat mengenai pajak. Rahman, pegawai pada perusahaan BUMN, belum menikah, memperoleh gaji sebulan Rp482.200. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi JKK, dan premi jaminan kesehatan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Perhitungan PPh 21 bulan September 2020 sebagai berikut atau tayangan berikut. Gaji sebanyak Rp4.842.200. Premi JKK Rp13.061. Premi JK Rp16.327. Penghasilan bruto sebanyak Rp4.871.588. Adapun pengurangan yaitu biaya jabatan Rp600.000, iuran pensiun Rp108.844, iuran JHT yaitu Rp201.361, sehingga total Rp110.205. Untuk menghasilkan penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurang dengan biaya pengurangan yaitu sehingga mendapatkan total Rp3.961.383. Penghasilan neto setahun yaitu 12 kali Rp3.961.205 sehingga mendapatkan Rp4.536.596. Biaya PTKP untuk BP sendiri yaitu 54 juta. Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak setahun yaitu penghasilan neto setahun dikurang dengan wajib pajak sendiri sehingga mendapatkan Rp6.463.404. Untuk mendapatkan PPh 21 terhutang yaitu 5% dikali dengan Rp6.463.404 sehingga mendapatkan Rp370.170,2. Untuk mendapatkan PPh 21 bulan September 2020 yaitu Rp370.170,2 dibagi dengan 12 sehingga mendapatkan Rp26.931. Jadi PPh 21 untuk Rahman dalam bulan September 2020 yaitu Rp26.931. Sekarang akan kita bahas yaitu audit. Audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Tahap audit ada 3 yaitu permasalahan, penyebab, dan solusi. Dalam hal ini saya akan mengangkat kasus PT KAI. Kasus PT KAI berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris sehingga terjadi perbedaan atau rumitnya laporan keuangan perusahaan. Perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai yaitu permasalahannya 1. Masalah piutang PPN. 2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan. 3. Persediaan dalam perjalanan. 4. Masalah uang muka gaji. 5. Masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Kedua yaitu penyebab. Yang pertama, audit internal tidak berperan aktif dalam proses audit. 2. Komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukan auditor. 3. Manajemen tidak melaporkan kepada komite audit. 4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun. Yang terakhir yaitu solusi. 1.
Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti direksi. 2. Diperlukannya kebijaksanaan. 3. Komunikasi yang intens sangat diperlukan auditor eksternal dan komite audit. 5. Komite audit tidak memberikan second judge atas opini auditor eksternal. 6. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu. 7. Komite audit tidak berbicara kepada publik. 8. Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu. 9. Komite audit atau Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.